Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Ibu Is. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari sudah malam, Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina yang berasal dari daerah Maluku. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo, nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan nada kuat dan lemah. Juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Nah, anak-anak, mari kita belajar menyanyikan lagu Burung Tantina. Sebelumnya, Ibu beri contoh dulu ya. Nanti kalian bisa mengikutinya. Yo Tantina, burung Tantina, mati di mana Raja Nirwana. Yo Tantina, burung Tantina, mati di mana Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, begitulah lagu Burung Tantina. Dan kalian pasti bisa lebih bagus lagi, lebih merdu lagi dari suara ibu. Oke? Ayo mengamati, amati teks lagu Burung Tantina. Tentukan tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk bunyi panjang dan pendeknya. Perhatikan lagu Burung Tantina. Ya, pada gambar nampak burung tantina. Kemudian di situ ada keterangan ya. Nah, Ibu sudah memberi tanda. Sini ada keterangannya. Nah, kalau tanda seperti ini berarti tekanan rendah. Tanda seperti ini tekanannya kuat atau nadanya kuat. Kemudian garis merah berarti bunyinya panjang. Ketika dinyanyikan panjang ya bunyinya. Kemudian garis hijau bunyinya pendek. Ini juga sama ya anak-anak. Kalian perhatikan tanda-tandanya. Tekanan rendah, tekanan kuat, bunyi panjang, dan bunyi pendek. Nah, baik anak-anak, mari kita coba tulis kosakata yang terdapat pada burung tantina. Tekanan kuat ada pada kata tantina, sakitnya, bukan, dan datang. Tekanan lemah ada pada kata sio, mati, sakit, dan kabarnya. Kemudian bunyi panjang terdapat pada kata tantina, burung, sakitnya, bukan, dipanah, nirwana, penyakit, Sri Rama, dan kabarnya. Kemudian bunyi pendek ada pada
kata sakit dan dari. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Perhatikan gambar Benny sedang bermain piano dekat kakaknya yang sedang belajar. Perhatikan percakapan antara Benny dan kakaknya. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari. Ya, Kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Nah, itulah percakapan antara Benny dan kakaknya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu saja pernah ya anak-anak. Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Mungkin saja kepada ibumu, ayah, kakak, adik, gurumu, temanmu, atau siapa saja yang ada di rumah, di lingkunganmu, dan mungkin di mana saja ketika kamu berada. Coba tuliskan permintaan maafmu. Nah, Ibu memberi 5 contoh ini ya anak-anak. Kalian bisa membuatnya berbeda dari ini. Nah, Ibu jelaskan satu-satu. Nomor 1, Dewi, maaf ya, aku datang terlambat. Tadi ada nenek-nenek yang perlu bantuan untuk menyeberang jalan. Nah, di sini kata orang, ya Dewi, huruf pertama, huruf awalnya adalah besar ya. Kemudian di sini ada koma dan kemudian di akhir kalimat diberi titik. Kemudian yang kedua, maaf ya, aku sudah menghilangkan pensilmu. Besok aku ganti. Nah, di sini dia telah menghilangkan pensil temannya. Berarti kalau menghilangkan pensil temannya, tentunya harus minta maaf dan harus diganti. Kemudian kalimat yang ketiga, maaf, aku masih belum paham. Boleh tolong jelaskan sekali lagi soal ini? Terima kasih. Ya, di sini permintaan maaf kepada teman, mungkin karena belum paham apa yang sudah dijelaskan oleh temannya atau guru kamu, guru kalian, boleh minta tolong untuk menjelaskannya lagi. Setelah dilakukan penjelasan, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Oke, sekarang yang keempat. Maaf, besok aku tidak bisa datang karena aku harus pergi bersama keluargaku. Nah, apabila kalian berjanji atau melakukan pertemuan yang akan dilakukan dengan teman kamu, kemudian kamu tidak bisa datang, maka kamu harus meminta maaf dan menjelaskan alasannya. Kemudian yang kelima, maaf ya, tadi aku sudah bicara terlalu keras dan tidak sopan kepadamu. Nah, ini juga apabila melakukan kesalahan dengan berbicara yang terlalu keras, mungkin teman kalian bisa terganggu. Jangan lupa meminta maaf ya dengan sopan. Ayo mengamati anak-anak. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris.
Perhatikan percakapan antara Benny dan kakaknya. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Kemudian kakaknya menjawab, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Ayo mencoba. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Gambar di atas maksudnya adalah gambar Benny dan kakaknya ya. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini. Apa saja alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda? Jawabannya, penggaris, meteran, dan jangka sorong. Nah, anak-anak, sebutkan benda yang diukur panjangnya. Ya, bisa buku, pensil, meja, dan lain-lain yang ada di sekitarmu. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Ya, misalnya mistar. Mistar itu sebenarnya sama dengan penggaris ya. Kemudian meteran, kemudian jangka sorong, dan lain-lain. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Berarti sangat merepotkan ya, mengukur panjang piano sampai berkali-kali menggunakan penggaris. Benny juga dapat menggunakan meteran. Nah, meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Jadi, kalau benda itu panjangnya melebihi penggaris, maka sebaiknya kita menggunakan meteran. Ya. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Di sini gambar 1 adalah laptop. Gambar 2 adalah buffet, gambar 3 adalah akuarium, gambar 4 adalah karpet. Oke, kita bahas satu persatu. Gambar 1 adalah laptop. Laptop bisa diukur dengan penggaris, jadi tidak perlu meteran. Jadi kita tidak perlu mencentang ya. Kemudian yang kedua, buffet. Buffet ini lebih panjang dari penggaris, maka harus diukur dengan meteran ya. Oke, kita centang. Gambar ketiga, akuarium. Sepertinya akuarium ini hampir sama panjangnya dengan meja. Dan sepertinya akuariumnya lebih panjang dari penggaris. Jadi harus menggunakan meteran. Oke, kita centang ya. Nah, sekarang yang keempat adalah karpet. Tentunya karpet ini lebih panjang dari penggaris. Maka untuk mengukurnya kita menggunakan meteran. Jadi kita centang. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar nomor 5 adalah kipas angin. Apabila kipas anginnya kecil dan panjangnya masih bisa digunakan dengan penggaris, maka tidak perlu meteran. Oke, tidak usah kita centang ya. Kemudian gambar ke-6 adalah laci meja. Apabila mejanya itu panjang dan lacinya itu juga panjang,
melebihi penggaris, maka kita menggunakan meteran. Oke, kita centang ya. Kemudian gambar yang ketujuh. Gambar ketujuh ini adalah gambar pot bunga ya. Dan panjangnya masih bisa menggunakan penggaris, maka tidak perlu kita gunakan meteran. Jadi tidak perlu dicentang. Kemudian yang kedelapan adalah lampu meja belajar. Nah, lampu meja belajar panjangnya kalau kita ukur dengan penggaris masih bisa ya, jadi tidak perlu menggunakan meteran, maka tidak perlu kita centang. Kemudian gambar ke-9 adalah gambar pensil. Nah, pensil ini panjangnya bisa kita gunakan penggaris, jadi tidak perlu menggunakan meteran ya, jadi tidak usah dicentang. Yang terakhir adalah gambar jendela. Tentunya jendela rumah atau jendela kamar lebih panjang dari penggaris, jadi kita perlu menggunakan meteran, maka kita centang. Gambar selanjutnya anak-anak, nomor 11 itu adalah gambar jam dinding. Nah, untuk mengukur panjang jam dinding, kita masih bisa menggunakan penggaris, maka tidak perlu dicentang ya yang jam dinding. Kemudian gambar yang ke-12 adalah gambar buku. Untuk mengukur panjang buku, kita bisa menggunakan penggaris, jadi tidak perlu meteran. Oke. Kemudian gambar ke-13 adalah gambar sepatu. Nah, sepatu ini panjangnya bisa kita gunakan penggaris, berarti tidak dicentang. Yang ke-14 adalah penghapus. Penghapus ini bisa kita ukur dengan penggaris ya anak-anak, jadi tidak dicentang. Sedangkan gambar ke-15 adalah gambar pagar. Ya, seperti pagar rumah ya, itu kan panjang. Jadi kalau menggunakan penggaris berarti harus berapa penggaris gitu ya, karena melebihi penggaris panjangnya. Jadi kita perlu menggunakan meteran. Jadi kita centang di sini. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Ayo membaca anak-anak, amatilah percakapan berikut. Percakapan antara Benny dan kakaknya. Kak, Benny mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan percakapan di atas tadi ya. Percakapan antara Benny dan kakaknya. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm sama dengan 1 meter. Coba isi titik-titik berikut. Nomor 1. Titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Iya, penggaris dan meteran. Kemudian yang kedua, 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Tadi rumusnya 1 meter sama dengan 100 cm.
Berarti kalau 3 meter sama dengan, ya, 300 cm. Sekarang soal yang ketiga, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Lihat lagi rumusnya. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 4 meter sama dengan, ya pintar, 400 cm. Soal keempat, titik-titik meter sama dengan 500 cm. Maka jawabannya berapa? 5, ya bagus. Kemudian yang nomor terakhir, nomor 5, titik-titik meter sama dengan 600 cm. Berapa meter kah? Ya, bagus. 6 meter. Kalian memang anak-anak yang pintar ya. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan bersama orang tuamu. Berdiskusilah cara menulis kalimat atau ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf kepada ibu, ayah, kakak, dan adik. Juga kepada nenek, kakek, paman, bibi, sepupu, dan tetangga. Kamu dapat menyertakan juga pengakuan kesalahan yang dilakukan. Kemudian, berlatihlah mengukur panjang benda menggunakan penggaris dan meteran. Anak-anak, pembahasan tema 5 subtema 1 pembelajaran 3 telah selesai. Bu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah membimbing dan menemani Ananda di dalam belajar. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.